Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sudah beberapa hari berlalu, Farel kelimpungan melihat apartemen Aira kosong. Gadis itu sudah pindah, dicari ke kantor, juga sedang cuti. Cari di mana dia sekarang, titah Farel pada anak buahnya. Hari itu juga Farel tahu kemana Aira menghilang. Gadis itu ternyata pulang kampung. Maka malam itu pun Farel menyusul. Pergi dengan sopir pribadi, Farel datang ke kampung di mana Aira lahir. Pukul 5.30 subuh, Farel akhirnya tiba di sebuah perkampungan yang sunyi. Suasana sangat sepi. Farel pun langsung pergi ke rumah perangkat desa. Sebab alamat rumah lengkapnya Aira sulit dicari, apalagi suasana sangat sepi. Mereka pun langsung ke rumah kepala desa yang terlihat cukup mencolok karena ada palangnya. "Pak, itu ada mobil bagus, sepertinya tamu dari jauh. Siapa itu, Pak?" tanya istrinya Pak Kades yang baru pulang jamaah subuh bersama suaminya. "Kita tanya dulu, Bu, kok berhenti di rumah kita?" Begitu mereka sudah dekat, Pak Kades langsung bertanya, "Maaf, cari siapa, Mas?" Farel yang dari tadi mencoba telepon Aira, ia pun memasukkan ponselnya ke dalam jas, kemudian menatap sepasang suami istri di depannya. Bagaimana mau diangkat teleponnya, kan nomor Farel diblokir. "Maaf Pak, saya sedang mencari alamat ini," kata Farel kemudian menunjukkan sebuah kertas. "RT berapa ini?" Pak Kades memasang kacamata. Hari masih gelap, jadi matanya kurang jelas. "Coba lihat Pak," kata istrinya. "Oh ini, rumahnya Bu Yunita ini Pak," tambah istri Pak Kades dengan yakin. "Kalau boleh tahu, masnya siapanya Bu Yunita?" tanya Pak Kades penasaran. "Jangan-jangan menantunya yang kaya dari kota ya? Itu suaminya si Ira," celetuk Bu Kades. Farel tersenyum tipis kemudian mengangguk. "Wah, beneran ganteng sekali suaminya Ira. Pantes tahun-tahunan gak pernah pulang," komentar wanita tersebut dan suaminya langsung melirik. "Saya permisi, terima kasih sebelumnya," ucap Farel langsung masuk mobil ketika sudah mendapat arah-arahan di mana lokasi rumah Aira. Ternyata rumah Aira pelosok juga, tempatnya sepi, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Di sebuah rumah yang dulu reot kini cukup berbeda, lebih tertata rapi. Aira sedang duduk melamun di teras sambil menikmati teh hangat. Lama tidak pulang dan semuanya baik-baik saja. Ibu dan bapaknya sehat. Saat ia pulang pun keduanya tidak banyak bertanya. Aneh sebenarnya dia ini anak mereka atau bukan, tapi kalau dilihat dari wajah, mereka berdua tidak ada mirip-miripnya. "Cit!" Aira yang kebetulan mengangkat gelas langsung meletakkan gelasnya lagi. Ia kaget dong, tiba-tiba sebuah mobil masuk halaman di pagi-pagi buta. Klek, seorang pria keluar. Sepatunya yang bagus menginjak rerumputan di halaman rumah Aira sambil mengusap jasnya yang kusut. Farel melangkah mendekati Aira yang menatapnya kaget. "Di sini kau rupanya," kata Farel saat sudah berdiri di depan Aira. Tanpa banyak kata lagi, Farel langsung merengkuh pinggang Aira. "Kok sepertinya ada suara mobil? Ada siapa, Ra?" tanya Bu Yunita yang seketika kaget melihat anaknya dipeluk laki-laki di depan teras rumah. Aira yang sadar ada ibunya langsung mendorong tubuh Farel. "Pagi Bu, saya Farel, suami Aira." Bu Yunita dan Aira saling melempar pandangan. "Oh, ini suaminya wanita cantik itu. Kok bilang masih suaminya Aira?"
Bukannya cuma suami kontrak, ini kok malah nyusul ke sini. Apa jangan-jangan sudah kepincut sama pesona Aira? Aira kan sekarang sangat cantik. Ternyata pintar juga Aira, sampai bapak ini kemari. Sudah tinggi, putih, bersih, ganteng, kelihatan kaya juga. Dapat durian runtuh ini si Aira, batin Bu Yunita yang seperti menang lotre. Mari, silakan masuk, kata Bu Yunita dengan antusias. Aira semakin jengkel karena Farel langsung masuk mengikuti ibunya ke dalam rumah. Ia pikir akan dapat ketenangan saat di kampung. Tidak taunya malah pria itu datang menyusul. Ketika ibunya masuk ke dalam, Aira langsung mempertegas maksud dan tujuan Farel ke sana. "Untuk apa ke sini?" tanya Aira dingin. "Menjemputmu," jawab Farel tanpa basa-basi. "Sudah aku katakan, aku bukan lagi istrimu dan pernikahan kita hanya pernikahan kontrak. Setelah aku keguguran, setelah aku pergi mengambil uang dari Nita dan ibumu, perjanjian kita selesai," kata Aira tegas. Ia masih ingat betul bagaimana dia diusir, disuruh menghilang dari pandangan mereka, seolah dia adalah sampah. Farel menarik nafas dalam-dalam, kemudian menatap Aira. Wajahnya menjadi sangat serius sehingga Aira mencoba mendengarnya. "Dengarkan baik-baik, aku tidak akan mengulangi kata-kata ini lagi. Kau mungkin selesai dengan mereka, tapi yang menikahimu adalah aku," ucap Farel. Pria itu berusaha tetap tenang, meskipun ia sebenarnya juga kesal dengan Aira. Disusul jauh-jauh bukannya terharu, malah bicara yang tidak-tidak. Aira heran entah apa maunya pria tersebut, masih berhubungan dengan Nita, lalu kenapa datang jauh-jauh ke sini. Tap, tap, tap. Bu Yunita keluar dari dalam. Wanita itu mengeluarkan apa saja yang ada di dalam kulkas, seolah Farel adalah tamu agung yang harus disambut. Mari, silakan. Maaf, ibu nggak punya apa-apa karena datang mendadak. Coba kalau bilang dulu, pasti ibu siapkan yang pantas," ucap Ibu Yunita merendah. Sementara itu, Aira justru kesal. Sikap ibunya pada Farel malah membuatnya sebal. "Ibu akan ke pasar dulu, kalian silakan ngobrol." "Pak, Bapak," teriak Ibu Yunita padahal ada tamu di depannya. Seorang pria muncul, wajahnya kusut, sepertinya baru bangun tidur. Dia adalah ayah Aira. Farel mengangguk sedikit, menyapa pria yang muncul di balik gorden. "Pak, ini suaminya Aira yang dulu itu," kata Bu Yunita. Mereka pun berkenalan. Dulu saat Farel menikahi Aira secara sirih, walinya bukan pria yang ada di depannya. Selain pria paruh baya itu masih mendekam di penjara, dia rupanya juga bukan ayah kandung Aira. Entah Aira ini anak siapa, tidak ada mirip-miripnya dengan kedua orang tuanya yang merawat sejak kecil. Silakan, kata ayah Aira yang malu karena baru bangun tidur. Pria itu pun kembali masuk ke dalam. Lagian juga masih pakai kaos oblong warna putih yang anti masuk angin tersebut. Ketika Farel di dalam, sopirnya sejak tadi menunggu di mobil. Farel lupa atau sengaja. Yang jelas ketika mereka hanya berdua di ruang tamu, Farel kembali berbicara serius kepada Aira. "Siapkan barangmu, nanti siang kita kembali." Aira memicingkan mata. Pede sekali Farel. Memangnya dia siapa? Main perintah. "Maaf Tuan Farel, kalau mau balik ke kota silakan balik sendiri," cetus Aira kemudian masuk ke dalam. Farel mendesis kesal, kemudian mengikuti Aira yang masuk ke dalam. Dilihatnya Aira menutup pintu salah satu kamar. Dengan menggunakan sepatunya yang masih ia pakai, ia mencegah pintu itu tertutup sempurna. "Astaga, kenapa ikut masuk?" Aira melotot pada Farel. "Berani sekali dia melotot padaku," batin Farel langsung mendorong pintu, membuat Aira terdorong ke dalam.
Kamu tamu ya, jangan macam-macam, ancam Aira. Meskipun sudah sangat panik, Farel menatap sekeliling ranjang sederhana. Kamar itu bahkan tidak ada apa-apanya daripada kamar mandinya, namun lumayan. "Buk, ambilkan aku minum, perjalanan panjang ke sini membuatku dehidrasi," seru Farel. Aira sampai no comment, entah dulu atau sekarang. Sepertinya di mata Farel dia adalah pembantunya, selalu disuruh ini dan itu. "Keluar sekarang atau aku panggilkan orang-orang ke sini." "Panggil saja, sekalian suruh lihat video kita," ancam Farel. Ia mengancam balik Aira yang langsung tidak berkutik. "Kau ini," Aira sangat gemas sampai mau marah, tapi ia tahan. Ia lantas berbalik, meninggalkan Farel yang bermuka tembok tersebut. "Siapa yang bilang kau boleh keluar? Kunci pintunya." "Kau," Aira menunjuk dengan jarinya, tapi langsung diam ketika Farel mengeluarkan ponselnya, memperlihatkan aksi Aira dalam lift yang terkesan berani. Wajah kelihatan sangat jelas, dan itu cukup memalukan karena di tempat umum meskipun di dalam lift. Klek, Aira mengunci pintu dengan terpaksa. "Kemari," titah Farel seperti di atas angin. Saat Farel lengah, Aira mendekat, kemudian langsung mengambil paksa ponsel Farel yang sudah terlanjur dimasukkan ke dalam celana tersebut. "Apa yang kau lakukan?" Farel mengamati Aira yang begitu gigih. Aira masih saja merogoh celana Farel, membuat pria itu lama-lama tidak nyaman. Oke, hentikan," kata Farel. Pria itu kemudian beringsut. Farel bangkit dari ranjang, kemudian langsung melepaskan celananya dengan santai. "Ambil ini." Buk, ia lempar celana miliknya ke tubuh Aira. Wanita tersebut jelas panik. Seketika Aira berbalik menghadap tembok. "His!" Aira kabur dengan muka masam. Dia mengumpat kesal atas tindakan Farel. "Loh, suamimu mana?" tanya sang ayah ketika ke ruang tamu tapi kosong. "Ada di kamar, katanya capek karena perjalanan jauh," jawab Aira asal. Ia kemudian ke kamar mandi. Beda dengan apartemen tempat tinggalnya, kamar mandi di rumah itu terpisah dari kamar.